Selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin sukses bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin sukses bersama-sama. Terima kasih Kak Pono yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Baik kakak, saya diberi waktu 25 menit. Harusnya 1 jam ya. Tapi tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suparno ya. Ini profil saya singkat ya. Saya KMD tahun 16, KML 17, KPD tahun 18. Pendidikan di Pramuka itu tertinggi KPL, saya KPD ya. Jadi Kak Prio ini KPL ini ya. Kak siapa? Kak Pur itu KPL ya. Saya masih soalnya saya bintang telu, bintang 4 ya, yang Cindra. Ya, ya. Nanti insya Allah saya pengen nanti bisa mencapai KPL ya. Saya pengen, saya itu senang sekolah ya. Sekolah itu menurut saya pekerjaan yang menyenangkan. Oleh karena itu saya pengen. S2 saya sudah tahun 2008, saya sudah S2. Pada saat itu guru-guru itu masih SPD itu tertinggi ya. Ya, atau dulu guru itu D1, D2, D3 kayak gitu. Ya. Ini tugas lain saya, pelatih pramuka, penulis buku, founder DSP Audio itu sound system. Saya punya sound system ya. Ya. Narasumber menulis. Nanti tanggal berapa itu saya dapat undangan untuk AMB menulis ya. Siapa yang ikut monggo. Gratis tis ya. Pengajar praktek PGP, pendidikan guru penggerak. Sekarang di fasilitator PGP ini posisi saya ya. Saya juga YouTuber cilik-cilikan ya. Facebook itu sejak tahun 2003 sebenarnya. Tapi ya untuk berbagi sharing kayak gitu ya. Itu di Facebook saya ini, YouTube saya ini, IG ini, TikTok ini ya. Jadi semuanya saya ikuti biar kayak anak muda gitu loh ya. Ya. Saya mendapatkan tugas manajemen risiko ya. Sebenarnya ini manajemen risiko itu sudah kita lakukan setiap hari. Manajemen risiko itu bisa dilakukan oleh perorangan, oleh kelompok, oleh instansi, apalagi oleh kita seperti pramuka ini ya. Itu harus selalu melaksanakan manajemen risiko. Kalau kita sudah terbiasa dengan mindset bahwa seseorang itu ada kemungkinan ada risiko terburuk, oleh karena itu mengantisipasi ya. Kalau ibu-ibu berangkat dari rumah ke kantor naik sepeda motor pakai pakai helm, nah itu agar nanti kalau terjadi kecelakaan atau jatuh itu kepalanya tidak terbentur ke tanah sehingga selamatlah kayak gitu. Jadi apa tujuannya manajemen risiko itu, tujuannya apa kalau gitu? Mengantisipasi ya. Apa lagi tujuannya? Agar tujuannya untuk keselamatan ya. Jadi sekarang ini kakak di dunia generasi Z sekarang ya, generasi Z kayak gini ya.
Terus kita itu kalau melakukan kesalahan itu seringkali terus di upload di ini ya, di upload di mungkin YouTube, mungkin Facebook, terus di sana dihujat karena kita melakukan kesalahan kayak gitu. Seperti kasusnya piknik di Jawa Barat kemarin yang jatuh itu, wes guru dihujat gak garu-garu, habis-habisan ini ya. Saya biar saja, saya pasrahkan pada Tuhan kayak gitu ya. Penjenengan yang masih lama menjadi guru harus hati-hati ya. Kalau melakukan suatu aktivitas itu harus lakukan manajemen risiko agar nanti tidak dihujat. Kalau SOP-nya sudah benar, sudah kakak lakukan dengan baik, kalau terjadi sesuatu kakak sudah bisa memberikan jawaban ya. Lebih-lebih kakak yang jadi kepala sekolah ya, kamabigus ya. Kalau akan ada kegiatan terjadi misalnya ya tidak kita inginkan, kamabigusnya tidak tahu apa-apa yus kena hujatan dari netizen kayak gitu ya. Padahal kamabigus ya harus mempersiapkan gurunya ya, pelatihnya. Ini mau kemana, manajemen resikonya bagaimana, harus diceritakan lengkap, ini dilaporkan ya. Jangan asal-asalan berangkat terus anak-anak nanti terlantar kayak gitu, maka nanti terjadi kita dihujat. Oleh karena itu pentingnya kayak gitu Kak, kita harus punya mindset yang bagus tentang manajemen risiko ya. Itu dasar pemikirannya gitu ya. Ini sebelumnya nyanyi dulu ya. Ini nyanyian khas saya ini ya, tidak kakak-kakak yang lain tidak punya ini ya. Salam pramuka, terus penjenengan jawab salam pramuka juga. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Kita berjumpa lagi. Yuk lagi. Salam pramuka. Salam pramuka juga. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Terus kita berjumpa lagi bersama-sama ya. Kita berjumpa lagi. Salam pramuka. Salam pramuka juga. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Kita berjumpa lagi. Ya, seperti itu dihafalkan, nanti bisa dipraktekkan dalam pelatihan keseharian ya kakak ya. Itu. Ini latar belakangnya ini sudah esensinya sudah disampaikan tadi ya. Kemudian ini tujuannya dapat dalam kegiatan ini kakak bisa menerapkan manajemen risiko dalam setiap kegiatan kepramukaan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan khusus memahami maksud dan tujuan manajemen risiko dalam pendidikan kepramukaan, dapat merancang langkah-langkah manajemen risiko dalam kegiatan, dapat menanggulangi akibat negatif baik secara moral maupun material dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam skala kecil maupun di lingkungan gerakan pramuka. Itu ya. Risiko adalah suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau organisasi ataupun perusahaan dalam melakukan kegiatan di mana terdapat kemungkinan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi siapa saja akan butuh manajemen risiko dan ada kemungkinan untuk mengalami risiko ya. Oleh karena itu dikelola ya. Pengelolaan terhadap ketidakpastian yang timbul risiko itu tadi namanya manajemen risiko atau man-risk ya. Jadi sering kakak-kakak yang lain itu mengistilahkan man-risk. Apa manajemen ya kayak gitu, manajemen risiko. Manajemen risiko dalam kepramukaan adalah suatu aktivitas pengelolaan terhadap ketidakpastian dalam kegiatan kepramukaan agar tidak menimbulkan kerugian, kegagalan baik secara individu maupun organisasi, moral maupun material, fisik maupun psikis ya, gitu ya.
sumber risiko itu dari faktor alam, bisa bencana alam, hujan ya. Yang sering itu yang ringan-ringan hujan. Tapi walaupun hujan kalau tidak di manajemen itu nanti akan menyebabkan anak-anak masuk angin ya gitu ya. Ya, oleh karena itu ada kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu di manajemen gimana? Misalnya nanti kalau terjadi angin ribut, itu anak-anak evakuasinya ke balai desa kayak gitu ya. Tapi sekarang ini tenda-tenda sekarang ini bagus ya. Jadi seperti tenda dum itu ya, itu ular juga tidak bisa masuk, air juga tidak bisa masuk walaupun kecil kayak gitu ya. Kalau zaman dulu kalau hujan sudah berantakan yang tenda limas itu ya, tenda limas itu ular juga bisa ya. Kalau hujan airnya juga bisa meresap hingga masuk angin, harus pindah kalau tenda yang dalam bentuk limas itu ya. Kalau tenda dum tidak apa-apa itu, walaupun airnya itu berapa ini 5 cm nggak apa-apa ini ya karena ada cekungannya kayak gitu. Manusia, faktor manusia ya, mungkin kelalaian, mungkin emosinya sedang tidak stabil kayak gitu ya. Nah, itu harus diantisipasi. Alat kayak gini, alatnya bagaimana? Kalau menggunakan tali temalinya dipastikan sehat diurus ya, jangan sudah lama tidak digunakan terus tidak dicek ya, dicek. Terus akhirnya terjadi putus kayak gini, terus anak-anak akan terjadi kecelakaan kayak gitu ya. Fase manajemen risiko ada 3 macam: pra kegiatan, saat kegiatan, dan pasca kegiatan. Yang pra kegiatan ini mencari informasi dengan survei ya, mencari misalnya mau ke mana Telaga Wahyu kita besok, itu sebelumnya sudah ada yang survei ke sana bagaimana kondisinya. Enggak, maksudnya panitia itu sudah survei ke sana ya, bagaimana keadaannya, terus rekomendasikan ya. Di sana banyak batu-batu misalnya ya, di sana banyak sampah-sampah, di sana banyak ular misalnya ya, kayak gitu ya. Nah, itu direkomendasikan gitu. Rekomendasikan kepada siapa? Kepada ketua Pinsusnya. Kalau sini Pinsusnya siapa? Kak Priyo itu tadi ya. Kak Priyo itu luar biasa, sudah sepuh tapi semangatnya luar biasa. Saya sering bergaul dengan beliau, ilmunya banyak. Saya mengatakan itu profesornya Pramuka Magetan ini. Kak Priyo dan Kak Pur itu ya, profesor Pramuka Magetan ini nek panjenengan berguru pada beliau, luar biasa ya. Kemudian pemantauan giat lokasi dan saat kegiatan dicek lagi nggak? Dicek lagi saat kegiatan ya. Misalnya telaganya sedang bludak ya, kayak gitu, nggak ada tempat untuk mendirikan tenda ya. Harus setelah dicek ini memberikan rekomendasi lagi kepada siapa? Ya kepada Pinsus ya, gitu ya. Kemudian pengumpulan data rekomendasi, pengumpulan ya, pengelolaan data, terus tes pasca kegiatan, setelah kegiatan itu juga ada laporan pertanggungjawaban. Itu juga disampaikan kepada Pinsus. Pinsus nanti laporan juga kepada Kakwarca kayak gitu ya. Jadi sumber risiko ada belangkonya kayak gini nggak ya? Belangkonya kalau kakak akan mengadakan survei ke lapangan itu belangkonya kayak gini ya. Ditulis kegiatannya nanti apa, dari faktor alam bagaimana, faktor manusia bagaimana, faktor peralatan bagaimana kayak gitu ya. Ini ada video Kak, coba kita lihat. Ini di daerah Ciamis, Jawa Barat sana. Itu sedang merenang di sungai. Coba kita lihat ya.
Ya, ini berita dari jurnal Kompas TV di Ciamis. Itu ada kegiatan susur pantai, terus ada berapa belasan anak meninggal dunia ya. Kalau seperti itu kira-kira apa manajemen risikonya, Kakak? Coba siapa yang berkenan untuk memberikan komentar? Harusnya bagaimana ini? Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh panitia kalau mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? Pratamanya tadi siapa? Pratama. Ya, tolong maju Mas, pakai ini. Silakan maju. Ya. Ya. Ya, silakan. Gimana? Ya, Untuk yang perlu tadi. Ya, dari kejadian seperti itu, ya, seperti itu seperti apa video tadi. Kira-kira apa yang bisa diantisipasi atau dilakukan oleh panitia agar tidak terjadi hal seperti itu yang meninggal 12 kayak gitu. Baik, terima kasih. Harus pertama. Ya, harus pertama. Mohon maaf, kalau menurut saya berdasarkan video itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang jelas kita mengidentifikasi terlebih dahulu kemungkinan yang akan terjadi. Misal kita memastikan lagi kalau kita mau mengadakan semacam kegiatan susur pantai ataupun susur sungai, berarti itu sebenarnya kegiatan yang sangat dekat dengan resiko menurut saya. Jadi harus dipastikan bahwa perlengkapan yang digunakan itu harus benar-benar tersedia dan safety, ya, secara keamanannya terjaga. Terus kemudian waktu. Nah, yang kedua adalah waktu. Bisa jadi karena faktor hujan dan sebagainya harus kita perhatikan juga. Ya, faktor alam dan sebagainya, cuaca. Dan yang ketiga adalah jumlah peserta. Kalau menurut saya, jangan sampai misalkan di situ ada perahu karet itu melebihi kapasitas dari semestinya. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Ada yang berikan tambahan, Kakak? Ada? Mungkin ketika berangkat itu disiapkan pelampung gitu ya. Anak-anak pakai pelampung semua misalnya kayak itu. Kemudian dikasih tali dari sana sampai ke situ misalnya ya. Kemudian berpegangan pada tali. Itu kan mengurangi kayaknya. Tidak itu saja, misalnya talinya dicantolkan ke strapling itu ya, sehingga itu aman itu ya. Kalau misalnya dia terlepas pegangan masih kecantol ini, kayak gitu, akhirnya selamat kayak gitu. Yang ketiga mungkin ya diberikan tali kedua cadangan dari strapling tadi. Yang tali itu apabila nanti anak itu tidak bisa menyeberang itu digeret oleh pelatihnya yang ada di sana. Seru kayak gitu ya. Mungkin itu antisipasi yang bisa dilakukan dengan kejadian kayak gitu. Nah ini kejadian seperti ini kepala sekolahnya tidak bisa tidur nih, 1 bulan tidak bisa tidur, dijamin nih ya. Orang tuanya, wali muridnya protes tidak harus apalagi ini belum viral dia di media sosial nih. Kalau sekarang udah ditulis di media sosial kayak apa? Sudah nggak bisa tidur ya. Pelatihnya apalagi ya gitu ya. Kakwarcapnya ditanyai misalnya juga ditanyai ya, gitu. Kepala dinas sampai ditanyai. Ya kayak gitu. Itu pentingnya manajemen risiko ya. Baiknya ya. Kapan menris dilaksanakan? Manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada. Dalam kegiatan kepramukaan ya dibagi menjadi kegiatannya itu dilakukan kapan? Kak? Pagi atau sore atau malam. Kalau malam misalnya nanti lampunya bagaimana? Kalau lampunya mati gimana?
Ah, kayak gitu. Mungkin disediakan genset, bawa genset. Gitu ya. Gitu. Kalau mati terus apa enggak ada misalnya kayak gitu ya. Manajemen risikonya kurang bagus ya. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya? Ya, pra kegiatan mencari informasi tadi sudah ya. Ini sudah ya. Saat kegiatan dicek ya. Sudah. Pasca kegiatan melakukan evaluasi untuk memberikan laporan dan memberikan rekomendasi disampaikan kepada Binsusnya. Sasaran manajemen risiko dari lokasi kegiatan, panitianya, pesertanya, pembinanya, peralatannya, jenis kegiatannya, atrasi kegiatannya, semuanya disampaikan yang maksimal. Kalau perlu diadakan checklist. Diadakan checklist daftar cek peralatan-peralatan yang akan dibawa kayak gitu ya. Terus 3 langkah manajemen risiko pra kegiatan ya, identifikasi informasi, saat giat, survei lapangan, pasca giat, simpulan dan rekomendasi ke panitia. Saat kegiatan, sebelum kegiatan dicek ya. Data administrasi keseluruhan, kesiapan kegiatan, saat giat pemantauan kegiatan, pasca giat simpulan dan rekomendasi, pasca kegiatan pragiat pengumpulan data awal sampai akhir, saat giat rapat penyusunan laporan, pasca giat pelaporan hasil kepada panitia ya. Dari hasil analisis dan kesimpulan tersebut bisa dijadikan catatan dan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan petugas manajemen risiko kepada ketua panitia untuk dijadikan acuan pada kegiatan berikutnya. Seperti itu Kak, selesai waktunya. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam Pramuka. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Kita berjumpa lagi. Cukup sekian kakak. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin